Kisah pramugari cantik yang ditiduri hantu. Kisah misteri adalah kejadian nyata yang dialami oleh seorang pramugari cantik asal Malaysia. Sang pramugari mengaku telah ditiduri oleh makhluk gaib. Sebelum ditiduri, wanita ini juga kerap diganggu oleh hantu pasca perceraiannya 6 tahun yang lalu. Simak kisah selengkapnya berikut ini. Ketika baru pulang kerja, Kena langsung bergegas mandi. Seolah cuek, ia tak terlalu memperdulikan kejadian yang terjadi di cermin itu. Bila diamati betul-betul, ia seolah-olah tapak tangan lembaga hitam yang diletakkan pada cermin itu, tutur Kena. Sejak setahun lalu, Kena kerap mengalami kejadian-kejadian aneh di rumahnya. Kena tinggal bersama ibu, adik, dan seorang putranya. Tak hanya Kena saja yang melihat penampakan dalam rumahnya. Sang adik pun pernah melihat sosok makhluk menyerupai kera. Tubuhnya besar, berdiri di atas atap rumahnya. Selain penampakan, ada pula bayi gaduh yang membuat suasana rumah menjadi bising. Lampu terpadam tiba-tiba, bunyi orang sedang berjalan, bunyi sesuatu seperti mencakar dinding. Sudah menjadi hal yang biasa buat saya. Kadang-kadang ada bunyi guli melantun di atas siling, katanya. Hal yang mencengangkannya lagi, Kena mengaku sempat ditiduri oleh hantu pada malam hari. Pernah pada saat tidur, saya didatangi sosok makhluk berbulu hitam, pekat menindih saya. Kemudian tubuh saya merasa digerayangi oleh makhluk tersebut, dan saya merasa tidak berdaya. Tidak tahu lagi apa yang kemudian terjadi. Setelah sadar, saya merasa ada sesuatu yang aneh pada tubuh dan kemaluan saya. Seperti orang baru saja melakukan persetubuhan. Badan terasa lemah dan perih pada kemaluan. Lanjutnya, demi mengusir hantu tersebut, Kena pun membaca ayat kursi dan mengumandangkan azan. Setiap membaca ayat suci Al-Quran, di kamarnya terdengar seperti suara orang kesakitan. Kena mengaku ia menjadi gampang emosi setiap diganggu hantu. Bukan itu saja, sejak mengalami gangguan tersebut, emosi saya tidak stabil. Saya menjadi emosional dan mudah marah. Lebih lanjut, Kena mengaku pasca bercerai dengan suaminya pada tahun 2006. Kena mengalami kesialan dalam hidupnya, termasuk soal urusan asmara. Setelah bercerai, saya sudah bertunangan sebanyak 3 kali. Setiap menjelang pernikahan, hubungan kami terputus tanpa sebab. Saya baru saja putus dengan tunangan saya, dan dia seorang mualaf. Dia tiba-tiba menggagalkan pernikahan dengan saya, walaupun saya tinggal seminggu lagi. Saya bingung mengapa semua ini terjadi. Ibunya merasa tak tahan. Kena pun mendatangi seorang ustadz untuk meminta bantuan. Keanehan pun terjadi pada saat ustadz menuju ke rumah Kena untuk melakukan ruqyah.
Di tengah perjalanan mobil yang mereka kendarai dihadang oleh seekor ular besar berwarna hitam yang menghalangi perjalanan. Anak saya mengatakan bahwa dia seperti sedang menonton acara National Geographic secara langsung. Itulah pertama kali saya melihat ular sebesar itu. Menurut seorang ahli ruqyah, Samsuri Syafi'i, Kena sebenarnya mengalami gangguan akibat disihir dan diganggu hantu raya. Makhluk berbulu yang sering dilihat Kena itu kalau di kampung disebut sebagai hantu raya, atau mungkin kalau di Indonesia disebut sebagai genderuwo. Makhluk ini telah digunakan oleh para tukang sihir dan orang-orang jahat untuk menghancurkan kehidupan orang lain, ujar Samsuri. Dalam diri Kena sendiri terdapat makhluk halus yang bersarang di dalam tubuhnya. Oleh sebab itu, emosi Kena sering terganggu dan tidak stabil. Juga terdapat kesan lebam pada tubuhnya. Samsuri juga menambahkan, makhluk halus ini juga sering menyetubuhi para wanita. Ada seorang korban gangguan hantu raya yang mengaku dia disetubuhi oleh makhluk ini, biarpun dalam keadaan tidak sadar. Tetapi ciri-ciri seperti seseorang selesai bersetubuh selalu terdapat pada korban. Untuk mengusir hantu itu, Samsuri memagari rumah Kena dengan bacaan ayat-ayat ruqyah. Setiap sisi rumah Kena dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran beserta bacaan doa. Lalu, Samsuri mengumandangkan azan di tempat yang memang terkesan angker tersebut. Saat melantunkan azan dan ayat suci Al-Quran, hantu itu selalu merintih kesakitan. Tanda-tanda seperti ini akan terdengar setiap saat ketika dilakukannya ruqyah. Artinya setelah dilakukan prosesi seperti ini, semoga makhluk gaib ini tidak akan mengganggu kehidupan Kena lagi, tutup Samsuri.